Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa aslul mujahadati wa milakuha, atau malaku boleh ya, wa milakuha fatmun nafsi anil ma'lufati wa hamluha ala khilafi hawaha fi umumil awqati wa aslul mujahadati, dan pokok dari mujahadah, wa milakuha, dan pengendalian nafsu. Pokok dari mujahadatun nafsi dan pokok dari mengendalikan nafsu yaitu fatmun nafsi anil ma'lufati, yaitu menyapih nafsu dari kesenangan-kesenangannya. Udah tuh. Inti mujahadatun nafsi, melawan nafsu, yaitu menyapih nafsu dari kesenangan-kesenangannya. Kita jauhkan nafsu kita dari hal-hal yang menyenangkan buat dia. Udah tuh. Wa hamluha ala khilafi hawaha, dan memaksanya untuk melawan keinginan-keinginannya. Atau untuk meninggalkan keinginan-keinginannya, sama aja tuh. Dan memaksa nafsu untuk melawan keinginan-keinginannya fi umumil awqati, di semua waktu. Intinya mujahadah, intinya mengendalikan nafsu, yaitu menyapih nafsu, menjauhkan nafsu dari kesenangan-kesenangannya, dan memaksa nafsu untuk melawan keinginan-keinginannya. Atau untuk mengerjakan hal-hal yang tidak diinginkannya gitu. Itu juga boleh tuh ngartiinnya. Udah. Udah tuh jelas. Mang Judin, jelas itu udah. Bang Mantap udah jelas. Pak Guru nambahin nggak cukup? Ya kalau nggak ada kita lanjutin. Ya saya rasa sih kalau masalah ngelawan nafsu udah pada paham semua udah. Menjauhkan nafsu dari kesenangan-kesenangannya udah pada paham deh itu mah.
kalau malam nafsu kita pasti pengennya istirahat, tidur, pasti tuh pengennya itu. Apalagi cuaca dingin, habis hujan, ongkoh siang habis kerja capek, besok pagi kerja lagi, nafsu kita pasti pengennya udah tidur istirahat. Nah, itu tugas kita mujahadah di situ, melawan apa yang menjadi kesenangan nafsu. Pengennya kita kalau sholat pengennya yang cepet-cepet biar cepet kelar. Habis sholat pengennya langsung berangkat lagi untuk aktivitas. Itu namanya kesenangan nafsu. Nah, tugas kita ngelawan itu. Kita paksakan dia untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Itu pokoknya mujahadah di situ. Ntar ada contohnya di bawah. Qala ba'dul arifina ma akhadna tasawwufa minal qili wal qali walakin minal ju'i wa tarkid dunya wa qat'il ma'lufati wa amtitalil awamiri wajtinabil manhiyati. Qala ba'dul arifina, berkata oleh sebagian orang-orang arif, orang-orang ma'rifah. Berkata oleh sebagian orang-orang ma'rifah, ma akhadna tasawwufa minal qili wal qali. Kami tidak mengambil tasawuf dari sekedar katanya dan katanya. Minal qil wal qol, itu katanya dan katanya. Walakin minal ju'i, akan tetapi kami mengambil tasawuf dari rasa lapar, wa tarkid dunya, dan meninggalkan kehobian-kehobian, wa qat'il ma'lufati, dan memutuskan kesenangan-kesenangan, wa amtitalil awamiri, dan menjalankan semua perintah, wajtinabil manhiyati, dan meninggalkan semua larangan-larangan. Udah tuh. Karena kalau cuma sekedar katanya-katanya, kalau sekarang apalagi zaman udah ada Google, zaman udah ada AI, itu sekarang udah banyak yang pada bisa. Bang Rehan pakai AI bisa ngartiin kitab tuh, baca kitab. Saya gitu. Kalau cuma sekedar katanya-katanya, ya saya timbang baca kitab doang bisa banget gitu. Kalau timbang baca kitab doang. Tapi intinya tasawuf ngambilnya bukan dari cuma sekedar kita dibacain kitab, dikasih penjelasan cukup sampai situ, enggak. Emang kita ngambilnya dari syekh yang sudah melalui perjuangan, melalui mujahadah, dia sendiri sudah lama ngerasain laparnya, bukan lapar susah, bukan, kemudian lama ngelawan nafsunya, lama ninggalin kehobiannya, lama memutuskan kesenangan-kesenangannya. Semua perintah Allah dijalankan, semua larangan Allah ditinggalkan. Kita ambil tasawuf dari guru yang seperti itu. Kalau cuma sekedar dari orang yang bisa baca kitab, saya rasa apalagi sekarang makin gampang. Kitab terjemahnya udah banyak banget, udah ngampar di mana aja. Di internet, di website itu banyak yang udah nerjemahin kitab kalau kita mau aja mah.
Cuma nggak cukup diambil dari situ. Betul-betul harus kita ambil dari orang-orang yang telah mampu mujahadatun nafsi, memang udah bisa ngelawan nafsunya gitu. Karena dia udah pernah ngelawan nafsunya, jadi bisa ngajarin kita, ngebimbing kita, ini caranya ngelawan nafsu seperti ini, caranya mengendalikan nafsu seperti ini gitu. Karena udah ngelawan duluan, udah pengalaman, udah ngejalanin duluan. Kalau cuma dari kill dan call, cuma katanya, ya saya bisa banget. Orang dulu Buya pernah bilang ke saya, tuh Jurmiyah lu pahamin, nggak usah baca kitab tinggi-tinggi dah, Jurmiyah lu pahamin, kitab segede dengkul lu bisa baca. Asal paham Jurmiyah, kitab segede dengkul bisa baca. Kalau cuma sekedar buat bisa baca kitab, ya semua bisa, gampang. Apalagi zaman sekarang, zaman udah ada AI. Tinggal kita foto aja itu Arabnya, ntar keluar artinya, kan gampang. Tapi tasawuf nggak diambil dari situ. Kita ambil tasawuf dari memang seorang guru yang memang sudah betul-betul melalui mujahadatun nafsi. Dianya sendiri udah pengalaman, udah praktek gitu. Udah tuh. Ma akhadna tasawufa minal qil wal qol. Kita tidak mengambil tasawuf dari cuma sekedar katanya dan katanya. Kalau cuma itu mah banyak, gampang gitu. Yang praktekin ini yang jarang gitu. Yang praktekinnya. Orang sekarang aja di Jati Kramat banyak udah yang baca kitab Fathur Rabbani banyak. Yang baca kitab Tanwirul Qulub banyak, yang baca kitab Syarah Al-Hikam banyak. Tapi yang betul-betul bisa mempraktekkan isinya kan cuma segelintir doang. Kita aja yang tiap malam Jumat baca Fathur Rabbani belum tentu bisa ngamalin, belum tentu bisa praktekin itu isinya. Udah tuh. Jadi tasawuf ini diambil melalui proses mujahadatun nafsi. Nah, kalau kita pengen menjadi orang-orang sufi, ahli tasawuf, berarti kita pun harus betul-betul mujahadatun nafsi, melawan nafsu kita. Kalau kita belum bisa melawan nafsu kita, ya jangan ngaku-ngaku dulu dah. Kalau bahasa Buya dulu yang punya resep masakan banyak, yang punya resep masakan. Tapi yang bisa masaknya itu jarang. Buku resep banyak, tinggal beli asal mau buku resep. Tapi yang bisa ngolahnya itu kan yang jarang. Yang ngaji tasawuf ngabreg di mana aja sekarang majelis ngaji tasawuf udah banyak. Tapi yang betul-betul meraktekin itulah yang disebut ahli tasawuf. Udah tuh. Wa qala ba'dul masyayikhi, dan berkata oleh sebagian masyayikh, man dakhala fi madhhabina hadza falyaj'al fi nafsihi arba'a khisalin minal mauti ahmaro wa mauti aswada wa mauti abyado wa mauti akhdoro. Wa qala ba'dul masyayikh, dan berkata sebagian masyayikh, man dakhala fi madhhabina hadza,
orang yang ingin masuk ke dalam jalan kami ini. Orang yang ingin masuk ke dalam jalan kami artinya tadi tuh tergolong ke dalam orang-orang tasawuf, ahli tasawuf, orang-orang sufi, tergolong sebagai ahlu toriko, orang-orang pengamal toriko gitu. Orang yang ingin masuk ke dalam jalan kami ini, mazhab kami ini, fal yaj'al fi nafsihi arba'a khisalin minal mauti, maka hendaknya dia jadikan pada dirinya 4 macam kematian. Maka hendaknya dia munculkan, dia tanamkan dalam dirinya 4 macam kematian. Mauti ahmaro, mati merah, wa mauti aswada, mati hitam, wa mauti abyado, mati putih, wa mauti akhdoro, dan mati hijau. Kalau pengen masuk ke dalam kelompok ahlu toriko atau ahli tasawuf, itu terapkan, praktekkan, jalankan 4 kematian ini. Fal mautul ahmaru mukhalafatun nafsi, mati merah yaitu melawan nafsu. Tadi ya, melawan nafsu dalam artian meninggalkan semua kesenangan-kesenangannya dan melawan semua keinginan-keinginannya. Itu mukhalafatun nafsi. Wal mautul aswadu, dan mati hitam ihtimalu adan nasi, siap menanggung gangguan dan keburukan orang lain. Itu mati hitam, rela, sabar, ikhlas dalam menerima gangguan dan kejahatan orang lain. Apa bang? Mati hitam tuh, dikata-katain, dihina, dicaci, diem aja, melawan kagak, protes kagak, ngeluh kagak, gitu. Diem aja. Itu namanya ihtimalu adan nas. Apa? Lorehan? Iya, diem aja. Kalau kita kan ngelawan sih kagak, ngebales sih kagak, cuma cerita aja. Kalau kita mah, gue kata-katain mulu dah begitu. Masih cerita kalau kita mah. Kalau ihtimalu adan nas itu benar-benar diem aja udah. Dikata-katain orang, kita balas kagak, kita cerita ke temen kagak, udah diem aja, kita rasain aja sendiri. Gitu. Itu ihtimalu adan nas. Apa bagus? Kalau masih cerita itu belum bisa berarti. Wal mautul abyadu al ju'u, mati putih yaitu lapar. Lapar dalam artian juga bisa kita pahami sebagai meninggalkan kelezatan-kelezatan dan kemewahan-kemewahan. Lapar. Makanya meskipun bukan makanan, kadang-kadang kalau kita pengen sesuatu yang kita lihat, itu disebutnya lapar mata. Lapar dalam artian meninggalkan kelezatan-kelezatan dan kemewahan-kemewahan. Alju, mati putih. Apa Rehan? Nambahin, nggak apa-apa, nambahin boleh. Wal mautul akhdaru, dan mati hijau
tarhur riqa'i ba'duha ala ba'din, mengenakan tambalan-tambalan, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Tapi jangan dong Budin, zaman sekarang mah jangan pakai baju yang tambelan mulu, jangan. Ininya artinya tawadu, sederhana gitu, bersahaja, rendah hati. Artinya tuh bukannya bener-bener pakai baju yang banyak tambelannya, bukan. Bang Rehan mana guru lagi ngajar baju tambelannya ada 14 gitu. Ya artinya sederhana, rendah hati, bersahaja, qanaah. Apa yang dikasih oleh Allah buat dia terima dengan lapang dada gitu. Tarhur riqa namanya, mengenakan tambalan-tambalan. Tadi dipraktekin beneran lagi. Udah tuh, itu 4 kematian tuh. Mati merah, mati hitam, mati putih, dan mati hijau. Yang pertama, mati merah itu ngelawan nafsu, mati hitam itu menanggung gangguan dan keburukan orang lain, mati putih itu artinya sering lapar, mati hijau mengenakan tambalan-tambalan atau tawadu, qanaah. Udah tuh 4 tuh. Kalau kita pengen masuk ke dalam kelompok ahli tasawuf atau ahli thariqah, orang yang ingin masuk ke dalam mazhab kami ini harus bisa menerapkan 4 hal ini. Makanya jangan ngaku orang thariqah dulu kalau kuping masih panasan. Kagak boleh kesinggung pisan, langsung jingkat aja. Apa lu kata? Cuma masih jauh udah sama thariqah kalau gitu mah. Udah jelas, Pak Guru namain, cukup. Wa qala Ibrahim bin Adham la yanalur rajulu darajatas solihina hatta yajuzu, atau yajuza boleh ya, atau yujawiza boleh. Sitta aqobatin, yujawiza ya enaknya ya, kalau ya juzun ntar boleh lagi ngerti ini. Dan berkata Imam Ibrahim bin Adham, la yanalur rajulu, seseorang tidak akan mencapai darajatas solihina, derajat orang-orang soleh, hatta yujawiza sitta aqobatin, sehingga dia melewati 6 tingkatan. Ini padahal derajat yang paling rendah di antara 4 derajat yang dijamin masuk surga tuh. Ada 4 kan ya, Majudin ya? Al-Anbiya wal Mursalin, yang kedua wasyuhada wal auliya was solihin. Kita kalau jadi nabi rasul mah mustahil dah, kagak bakal. Jadi syuhada juga sekarang perang atas dasar agama udah kagak ada. Jadi aulia, para waliullah, rasa-rasanya kita mah susah. Yang paling memungkinkan buat kita kejar itu derajat orang soleh, solihin, anbiya wal mursalin wasyuhada wal aulia was solihin. Nah kalau kita pengen mencapai derajat as-solihin, yang memang itu paling rendahnya di antara 4 itu, yang masih bisa kita kejar, kita harus bisa melewati 6 tingkatan. Nah, dengan kita kadang-kadang ngomongnya gampang banget ya.
Kita mohon kepada Allah agar kita semua dijadikan hamba Allah yang solehin dan solihat. Kita mohon kepada Allah agar anak cucu kita menjadi anak yang solehin, solihat gitu. Padahal untuk mencapai derajat as-solehin itu syaratnya harus bisa melewati 6 tingkatan dulu. Sitta aqobatin. Kira-kira kita udah bisa lewat belum ini, Mang Haji? Jangan-jangan atau tingkatan gue belum bisa nih, jangan-jangan. Al-ula yaghliqu baban ni'mati wa yaftahu babasyiddati. Yang pertama, dia tutup pintu kenikmatan dan dia buka pintu kesulitan. Waduh. Apa bagus? Kalau pengen jadi orang solihin, kudu siap-siap jadi orang susah. Kalau pengennya hidup di dunia nikmat mulu, pengennya seneng-seneng mulu, pengennya hura-hura mulu, ya jangan pakai ngarepin masuk ke dalam derajat orang-orang solihin. Apa deh? Itu yang pertama tuh tingkatannya. Tutup pintu kenikmatan, buka pintu kesulitan. Apa tauhid? Bukan berarti nggak boleh punya, Bang Tauhid. Bukan berarti nggak boleh punya. Punya ya silahkan. Cuma bukan buat kita nikmatin sendiri. Kayak para sahabat aja, hartanya triliunan, tapi harta yang mereka miliki digunakan untuk membantu perjuangan Rasul, begitu aja. Bukan berarti ini menutup pintu kenikmatan, kagak boleh punya, bisa bukan. Tapi apa yang kita miliki kita gunakan untuk membantu Islam, gitu, membantu agama kita. Menutup pintu kenikmatan. Kalau orang-orang gesik-gesik asal punya duit yang kepikiran, ini kita enaknya jalan-jalan kemana ya? Ini enaknya kita nyari rumah makan restoran di mana ya? Gitu. Kalau yang masuk derajat solihin, bukan itu pikirannya, udah beda lagi. Dia tutup pintu kenikmatan. Biarin harta yang dia punya orang-orang yang nikmatin. Dia mah tetap aja sederhana aja udah hidupnya gitu. Itu orang solihin tuh. At-taniyatu yaghliqu babal izzi wa yaftahu babadz dzulli. Yang kedua, dia tutup pintu kemuliaan dan dia buka pintu kehinaan. Udah, Bangkis. Dia buka pintu dia tutup pintu kemuliaan dan dia buka pintu kehinaan. Gimana, Kiai? Paham tuh udah jelas? Barahan? Ngomong tak paham, ngomong tak? Pengojoman? Apanya? Kayak Sayyidina Umar, beliau kan jabatannya khalifah, tapi yang lain pada tidur di rumah mewah, dia tidurnya di gubuk reot.
Kagak mentang-mentang dia punya jabatan khalifah dia merasa jadi orang paling mulia, enggak. Justru dia merasa bahwa dia ini pelayan masyarakat. Asal malam keliling kampung nyari orang yang kelaparan, manggul-manggul beras, manggul-manggul makanan buat orang yang kelaparan. Itu namanya menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Enggak kayak kita, barehan loh, baru tibang jadi ustadz kampung, tangannya udah gini aja udah. Kayak buat dihormatin orang aja udah. Begitu kalau aja maksudnya. Ya Rasul kan enggak mentang-mentang dia jadi Rasul pengen serba dilayanin, enggak. Justru dia dandanin sendal dewek, dia jahit baju dewek gitu. Itu menutup pintu kemuliaan. Enggak merasa mentang-mentang jabatan dia tinggi langsung apa aja serba nyuruh gitu. Kagak. Rasul kalau punya barang sesuatu, beliau yang nenteng dewek, beliau yang bawa dewek gitu. Nggak apa aja minta dibawain gitu. Itu namanya menutup pintu kemuliaan dan membuka pintu kehinaan. Gitu ngaji maksudnya. Bukan berarti nggak boleh punya jabatan yang tinggi, bukan. Tapi tetap aja jabatan tinggi itu tidak membuat dia merasa jadi orang yang paling mulia dan tidak membuat dia merasa lebih mulia dibanding yang lain. Gitu. Kayak dulu guru kita kan, Buya, ya beliau menganggapnya bahwa dia ini pelayan, melayani jamaah, melayani masyarakat. Gitu. Makanya sampai sakit-sakit dibela-belain ngelayanin jamaah, emang pelayan. Gitu. Pelayan jamaah mah ngaji bisa sambil makan, dia mah kagak, kan begitu. Yang pelayan. Gitu mantap. Enggak merasa dirinya mulia, enggak. Gitu. Kayak tadi aja pintu kenikmatan, bukan berarti nggak boleh punya, tapi apa yang dia miliki tuh, dia gunakan untuk kebaikan orang lain, buat dirinya udah secukupnya aja gitu. Kemuliaan juga begitu, bukan berarti nggak boleh punya jabatan yang tinggi, bukan, tapi kemuliaan yang dia miliki tidak membuat dia merasa lebih mulia dibanding yang lain gitu. Itu orang soleh namanya. At-talitatu yaghliqu babar rohati wa yaftahu babat ta'abi. Yang ketiga, dia tutup pintu kenyamanan dan dia buka pintu keletihan. Pintu rasa capek. Kalau pengen mencapai derajat orang-orang soleh, ya hidup ya emang kudu capek, nggak nyantai. Kagak pengennya nyantai melulu, enggak. Udah tuh. Ya kita sering dah dengar cerita guru kita dulu semasa masih mudanya, sebelum beliau masuk usia 40 tahunnya. Kita sering dengar ceritanya tuh. Zikirnya dari mulai habis isya sampai subuh. Zikir bukan di kamar tapi malah ke kebun. Bacanya malah kagak dikit, 70.000, 100.000. Sholat sunnahnya, tasbihnya, hajatnya, awabinnya, ya emang kagak pernah nyantai, capek, itu capek. Itu kalau pengen mencapai derajat orang solihin gitu. Ya kita
banyakan nyantainya dibanding capeknya. Jangankan sampai tambahan-tambahan yang lain, sholat fardu aja kita sama orang-orang setengah jam, kita 5 menit gitu. Sholat fardu. Zikir orang-orang mau 165, kita cuma 3 kan. Banyakan nyantainya, kita mau capeknya. Udah tuh. Ar-rabi'atu yang keempat, yaghliqu baban naumi wa yaftahu babas sahari. Yang keempat, dia nutup pintu kalau mau tidur. Dia tutup pintu tidur. Wa yaftahu babas sahari, dan dia buka pintu begadang kalau pengen masuk ke dalam derajat orang soleh. Tapi begadangnya ibadah ya. Kalau begadang kayak Om Ilan mah kagak jadi, enggak kaci kagak. Emang dia begadang mulu, emang begadang. Cuma lain begadangnya. Udah tuh. Dia tutup pintu tidur dan dia buka pintu begadang. Ya artinya dalam satu malam itu enggak semua waktunya dipakai buat tidur, enggak. Tetap ada waktu yang dia sisihkan untuk qiyamul lail. Itu kalau pengen masuk ke dalam derajat orang-orang soleh. Makanya sampai dalam hadis yang sering kita baca di kitab Mukhtalah Hadis kan begitu. Rasul sampai bilang, sholat yang paling afdol itu sholatnya Nabi Daud. Nabi Daud itu setengah malam dia tidur, kemudian dia bangun sepertiga malam, kemudian dia tidur lagi 1/6 malam. Berarti kalau hitungan kita, kalau setengah malam dari jam 6 sampai jam 12 tidur dah Nabi Daud tuh. Ntar jam 12 sampai jam 4 sepertiga malam, bukan 12 bagi 3, 4 ya. Dari jam 12 sampai jam 4 qiyamul lail dah. Ntar dari jam 4 sampai jam 6 tidur lagi 1/6. 12 dibagi 6 kan 2 ya, 2 jam. Dari jam 4 sampai jam 6. Apa guys? Jangan ditanya masalah itunya. Dulu mah belum ada perintah 5 waktu, belum. Yang punya perintah 5 waktu kan umatnya Nabi Muhammad doang. Itu berarti Nabi Daud kagak sholat maghrib, kagak sholat sholat subuh, kagak. Dulu mah belum ada perintah 5 waktu, nggak kayak sekarang. Kan yang punya sholat 5 waktu cuma Nabi Muhammad doang. Ya artinya kalau pengen begadang qiyamul lail, waktu yang paling cakepnya antara jam 12 sampai jam 4, itu waktu paling cakepnya tuh. Gitu. Ya, kita sisihin dah sebagian waktu kita buat qiyamul lail di waktu itu. Jangan sampai semuanya kita habiskan buat tidur. Kalau kita pengen tergolong sebagai orang-orang solihin. Gitu. Aku Pak Guru nambahin apa? Bang kali nambahin cukup Bang Haji. Oh sedikit tidur, jangan sedikit-sedikit tidur. Al-khamisatu yang kelima, yaghliqu babal ghina wa yaftahu babal faqri. Dia tutup pintu kekayaan dan dia buka pintu kefakiran. Udah tuh, Abang Budin. Lagi-lagi ya, bukannya nggak boleh kaya, tapi orang-orang solihin itu sifatnya dia punya ithar namanya. Orang-orang solihin itu sifatnya salah satunya ithar.
mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Itu sifatnya orang solihin. Dia punya harta, tapi hartanya dia gunakan untuk membantu dan menolong orang lain. Itu orang solihin sifatnya. Wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Itu sifatnya orang solihin. Mereka lebih mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri, sekalipun pada kenyataannya mereka sendiri butuh gitu. Wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Itu sifatnya orang solihin. Kaya, punya harta, tapi hartanya digunakan untuk kepentingan orang lain. Buat dia sendiri mah secukupnya doang. As-sadisatu yaghliqu babal amali wa yaftahu babal isti'dadi lil mauti. Yang keenam, dia tutup pintu angan-angan. Wa yaftahu babal isti'dadi lil mauti, dan dia buka pintu persiapan menghadapi kematian. Orang solihin itu sifatnya selalu merasa bahwa ini adalah hari terakhir dia. Itu orang solihin. Nggak pernah merasa bahwa umurnya masih panjang. Maka sampai Rasul mesennya kan begitu. Kerjakan sholat seperti sholatnya orang yang mau mati besok, seperti orang yang sedang berpamitan gitu. Karena orang solihin begitu. Apapun yang dia kerjakan, semuanya dipersiapkan untuk menghadapi kematiannya. Tidak merasa bahwa umurnya masih panjang, enggak merasa bahwa hidupnya masih lama. Itu orang solihin sifatnya. Dia tutup pintu angan-angan. Angan-angan lagi-lagi bukan banyak khayalan ya, bukan banyak kepengenan, tapi angan-angan ngerasa bahwa hidup kita masih lama. Itu amal namanya. Menutup pintu angan-angan dan membuka pintu persiapan menghadapi kematian. Dah, itu 6 tingkatan tuh yang harus kita lalui kalau kita pengen jadi orang-orang soleh. Dikit ngomong ya, timbang 6. Timbang 6. Yang pertama, menutup pintu kenikmatan, membuka pintu kesulitan. Yang kedua, menutup pintu kemuliaan, membuka pintu kehinaan. Yang ketiga, menutup pintu kenyamanan dan membuka pintu rasa lelah. Yang keempat, menutup pintu tidur dan membuka pintu begadang. Yang kelima, menutup pintu kaya, membuka pintu fakir. Yang keenam, menutup pintu angan-angan dan membuka pintu bersiap menghadapi kematian. 6 tingkatan yang harus kita lewatin kalau kita pengen masuk ke dalam kelompok orang-orang solihin. Lain, amal lain. Rencana sama amal itu lain. Kalau amal tadi kemudian amal itu artinya kita merasa bahwa hidup kita masih lama, sehingga ujung-ujungnya masih entar-entaran aja. Kenapa Mang Sarip bisa ngaji malam Rebo, malam Jumat kagak datang? Kenapa? Penyebabnya? Besok aja malam Rebo gitu. Berarti kan dia merasa bahwa umurnya masih nyampe ke malam Rebo berikutnya begitu. Kalau dia nggak merasa bahwa besok udah meninggal, ini besok udah meninggal nih, kapan lagi kita ngaji kalau bukan ntar malam begitu. Itu amal namanya kemudian, merasa bahwa umur kita masih lama gitu. Mantap begitu. Ntar aja sedekahnya bulan depan, ntar aja sedekahnya bulan depan gitu.
karena ngerasanya bahwa umur kita masih nyampe sampai bulan depan gitu. Itu amal namanya yang kemudian ngerasa bahwa umur kita masih lama, masih panjang gitu. Kita belum bisa menanamkan bahwa kita ini bakal mati besok, nggak bisa gitu. Belum bisa. Kan dari dulu kalau bocah pada ceramah sering dibacain itu, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan beraktivitaslah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mau mati besok. Ini besok kita mau mati, ini ngaji kesempatan tinggal malam ini doang, ngaji gitu. Besok udah nggak ada kesempatan lagi nih, karena kita mau mati gitu. Kan kudunya begitu tuh. Nah biasanya kita sering menunda-nunda karena kita punya amal, merasa bahwa hidup kita masih lama, udah minggu depan aja datangnya, udah tahun depan aja datangnya gitu. Begitu kemudian. Kalau program, kalau rencana itu mah nggak jadi masalah, silakan aja. Yang penting jangan mentarget aja kalau itu mah. Pokoknya targetnya kudu sekian, kudu begini hasilnya gitu. Begitu kemudian, beda ya. Beda antara amal dan beda antara rencana dan program. Kalau amal tadi tuh merasa bahwa hidup kita masih lama, makanya kan buru-buru jadinya. Contoh Mas Arif ya, contoh ya, marah lagi. Udah tuh. Hah? Apa mau bagus? Kita mah namanya ngejala Bang Gis, apa yang kena begitu. Kena bandeng ya kita ambil, kena teri ya kita ambil begitu. Kena udang ya kita ambil. Lah, Bang Randy coba lihat kemarin udah patah belum? Wan nafsu majbulatun ala su'il. Udah. Ya udah, kalau udah jam 12 kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin.